Jadi hari ini kita akan membahas tentang TOEFL. Nah, kenapa kita bahas TOEFL terlebih dahulu sebelum kita masuk materi? Karena banyak teman-teman yang sudah mengambil kelas TOEFL atau mungkin belum mengambil kelas TOEFL tapi punya niatan untuk mengambil kelas TOEFL. Tapi mereka nggak ngerti sebenarnya TOEFL itu apa, gitu. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang TOEFL ya. Yang pertama, ini ada profil saya. Lewat sebentar ya. Seret, sini. Oke. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah apa sih yang akan kita bahas sekarang ya? Ini. Yang pertama itu adalah what is TOEFL? Apa sih TOEFL itu? What kind of TOEFL do you need? TOEFL yang mana? TOEFL macam apa yang kalian butuhkan? Kemudian what format does TOEFL follow? Format TOEFL itu bagaimana? Kemudian how long does it take to complete? Berapa lama waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal TOEFL? How do test takers register for TOEFL? Bagaimana cara orang yang ingin tes TOEFL itu daftar? Kemudian yang kelima, kapan sih when should test takers register for TOEFL? Kapan sih waktu yang tepat untuk orang yang mau ujian tes TOEFL daftarnya? Jadi kan kita mau daftar tuh, aku mau tes TOEFL. Nah, waktu yang tepat itu kapan? Nah, kita akan bahas di sini. Kemudian yang keenam, when will the results of the test be received by test takers? Kapan hasilnya akan keluar dan diterima oleh orang yang tes tersebut? Kemudian yang ketujuh yang akan kita bahas adalah how does ETS calculate the TOEFL score? Bagaimana ETS itu menghitung skor kita. Yang kedelapan, how can I get more information about TOEFL? Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih tentang TOEFL. Oke, langsung aja kita bahas. Sebenarnya what is TOEFL? Apa sih TOEFL itu? And what kind of TOEFL do you need? TOEFL itu kepanjangannya apa sih? Nah, what is TOEFL? TOEFL itu kepanjangannya adalah ini. TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Tes bahasa Inggris yang merupakan sebuah bahasa asing. Designed to measure the English ability of people who do not speak English. Jadi, tes TOEFL ini didesain atau dibuat atau dibentuk untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris orang-orang yang bahasa aslinya itu bukan bahasa Inggris atau yang tidak bisa bahasa Inggris atau yang kayak kita lah. Kita kan negara aslinya kan bahasa utamanya bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Jadi to measure the English ability of people who do not speak English as the first language, who plan to study at colleges and university in North America. Jadi awalnya itu untuk kita orang-orang yang tidak berbahasa Inggris atau yang bahasa utamanya, yang bahasa pertamanya, the first language-nya itu bukan bahasa Inggris. Tapi kita berencana ini ya, plan to study. Kita berencana untuk ngambil kuliah di college atau universitas yang ada di Amerika Utara. Ini sejarahnya ya, awalnya. Walaupun sekarang udah berkembang ya. Kemudian siapa sih penyelenggara TOEFL ini? Nah, yang berhak mengeluarkan tes TOEFL itu namanya ETS, Educational Testing Service. Dia letaknya di Princeton, New Jersey, di mana dia itu yang menyiapkan dan yang berhak mengeluarkan sertifikat TOEFL. Dia yang berhak menyelenggarakan tes TOEFL, membuat soal TOEFL, dan memberikan sertifikat TOEFL. Itu namanya ETS. Gitu. Berarti bacanya bukan ETS. Kan bacanya I ya, ETS. Gitu ya. Kemudian, the TOEFL exam has been offered by this organization since 1965. Jadi udah lama banget ETS ini, nah. Kenapa? Karena ternyata udah dari 1965. Wih, sekarang udah 2021. Lanjut. Kemudian macam-macamnya TOEFL. Yang pertama, macam-macamnya TOEFL itu adalah TOEFL PBT, paper based test. Paper based test ini ada listening, comprehension, ada structure and written expression yang diujikan, ada reading, comprehension, dan ada test of written English. Ada listening, structure, reading, dan ada writing-nya. TOEFL CBT sama. CBT itu computer based test.
sama dengan TOEFL PBT yang diujikan. Ada listening comprehension, structure written expression, reading comprehension, dan writing. Test of written English. Bedanya adalah dia pakai komputer. Kalau TOEFL PBT, paper based test, pakai kertas. Jadi bedanya itu ya. PBT pakai kertas, CBT pakai komputer. Tapi yang diujikan sama. Gitu. Dia TOEFL IBT, ada internet based test yang diujikan ada listening, reading, writing, dan speaking. Ini hampir mirip dengan IELTS. Bedanya kalau IBT itu pakai komputer dan dia terkoneksi dengan internet. Baik listening, reading, writing, dan speaking-nya kita menggunakan komputer. Jadi ngobrolnya tuh, speaking-nya itu juga sama mesin, nggak langsung sama orang. Beda sama IELTS ya. Kalau IELTS kan ada examiner-nya. Kita ngomongnya sama orang, nggak sama mesin, nggak sama komputer. Kemudian TOEFL ITP yang keempat. TOEFL ITP ini kepanjangannya adalah Institutional Testing Program. Yang diujikan adalah listening comprehension, structure and written expression, dan reading comprehension. Ini yang tadi teman-teman kerjakan ya. Jadi ini yang tadi teman-teman kerjakan. Ada listeningnya, ada structure, dan ada readingnya. Kemudian, what does TOEFL follow? How long does it take to complete? Nah, yang kita pelajari di kelas ini adalah tentang TOEFL ITP, bukan TOEFL PBT, bukan juga CBT atau IBT, tapi TOEFL ITP. Formatnya adalah section 1 untuk listening comprehension, kurang lebih waktunya 30 menit. Dialognya itu ada part A, part B, dan part C. Kalau part A itu dialognya kurang lebih, bukan kurang lebih, dialognya jumlahnya ada 30. Jadi ada 30 soal. Ada short dialog ya, dialog pendek tadi udah dikerjakan ya. Kemudian yang B itu adalah extended conversation. Extended conversation ini sama dengan part A, bedanya dia dialognya lebih panjang gitu. Jumlah soalnya itu 7 sampai 8. Yang terakhir yang part C itu adalah mini talks. Jadi cuma satu orang doang yang ngomong. Kayak mata kuliah atau mungkin mahasiswa yang lagi ngomong namanya atau apa ya. Jadi itu untuk yang mini talks itu ada satu orang, tapi biasanya dosen sih. Jadi kalau mini talks ini isinya adalah dosen yang dia ngomongin learning contract atau kalau nggak gitu ngomongin tentang materi pelajaran atau mata kuliah apa kayak gitu ya. Itu untuk yang mini talks. Jumlahnya ada 3 talks biasanya. Jumlah soalnya ada 12 sampai 13 gitu. Kemudian yang kedua adalah structure dan written expression. Kalau structure dan written expression itu jumlah soalnya adalah 40. Waktunya 25 menit. Structure-nya 15 soal, written expression itu yang error identification ya, yang nyari kesalahan. Itu ada 25 soal. Jadi 15 tambah 25 totalnya 40, sama kayak yang tadi udah dikerjakan. Terus kenapa kok saya ngasih waktunya cuma 20 menit, kok nggak 25 menit gitu kan ya. Mungkin ada yang nanya gitu ya. Kenapa saya ngasih waktunya 20 menit? Karena saya anggap 5 menitnya itu ngarsir. Jadi ngarsir itu nggak bisa loh cuma 1 detik, butuh beberapa detik untuk mengarsir. Google Form kan tinggal klik-klik aja. Kalau klik aja 1 detik udah bisa kan, kayak gitu. Jadi makanya waktunya saya kurangin supaya ketika teman-teman tes asli itu nggak kaget. Loh, aku biasanya ngerjain 25 menit waktuku sisa, padahal ngerjain soalnya nggak ngarsir, cuma nulis ABCD atau klik-klik doang. Makanya saya kurangin waktunya yang harusnya 25 menit jadi 20 menit. Anggaplah 5 menitnya itu adalah ngarsir. Gitu. Maksud saya jadi biar nggak kaget, karena pengalaman saya waktu itu saya pernah latihan 25 menit, sering waktu saya sisa, tapi pas official tes saya kehabisan waktu. Kenapa? Karena nggak biasa ngarsir. Akhirnya solusinya ya kita belajarnya harus ngarsir. Kalau nggak ngarsir ya berarti kita kurangin waktunya. Jadi waktu yang kita kurangin itu dianggap sebagai waktu untuk mengarsir gitu. Begitu juga dengan reading comprehension. Reading comprehension kan waktunya aslinya 55 menit. Teksnya itu passage-nya, bacaannya itu ada 5 sampai 6. Soalnya 50. Harusnya 55 menit, tapi tadi saya kasih waktu cuma 45 menit. Kenapa? Ya saya anggap 10 menitnya itu waktu untuk mengarsir. Seperti itu. Contoh soal listening-nya tadi udah kita bahas ya.
Listeningnya yang part A, part B, part C, maksud saya udah nyoba ngerjain ya. Kemudian soal structure-nya, sebenarnya soal structure bentuknya kayak gini ya. Jadi the human brain bla 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 only 2% bla bla bla. Ini ada titik-titik ya. Nah, titik-titik, kalau ada titik-titik kayak gini berarti pilih jawaban yang benar. Kemudian kalau yang error analysis, scientist is currently digarisbawain, trying to map, digarisbawain, terus habis itu off digarisbawain, human heredity digarisbawain. Tapi karena kita pakai Google Classroom, akhirnya saya tulis ABCD semua. A is currently, B to map, C of, D human heredity. Tapi nggak jauh beda kan ya? Paham ya tadi pas waktu ngerjain Ernie ya? Iya, paham, Miss. Oke. Tapi bentuk aslinya kayak gini. Oke, lanjut. Kemudian ada soal reading. Soal reading ada yang ditanyakan tentang topik, ada sinonim, ada kesimpulan, dan sebagainya. Tadi udah nyoba ngerjain. Nah, nanti kita pelajarin satu-satu. Oke. Nah, how do test takers register for TOEFL? Bagaimana sih kita sebagai orang yang ingin melakukan tes, itu daftarnya? Gimana sih cara daftarnya gitu ya? Di Indonesia, they can find the TOEFL test held by IEF. Jadi kita bisa ngambil tes TOEFL resmi itu yang diadain sama IEF. Jadi IEF ini adalah Indonesian International Education Foundation. Jadi dia adalah lembaga yang dipercaya oleh ETS. ETS tadi yang Educational Testing Service yang dari Amerika yang tadi. Itu dia bekerja sama IEF di Indonesia. Nah, IEF ini dia bekerja sama kampus-kampus besar yang ada di Indonesia, UI, UGM, IELTS, dan sebagainya untuk menyelenggarakan tes TOEFL. Makanya kalau kita mau tes TOEFL, kalau misalkan di Surabaya mau tes TOEFL di UNER bisa, di ITS bisa. Kemudian when should test takers register for TOEFL? Kapan sih waktu yang tepat untuk kita daftar TOEFL? Nah, ini. The deadline for applying for TOEFL is approximately 1 month before the test date. Jadi, kalau misalkan kita mau daftar TOEFL, misalkan mau tes tanggal 10 ya daftarnya jangan tanggal 10. Jauh-jauh hari sebelum tanggal 10, sebulan sebelumnya. Tapi kayaknya sekarang bisa deh 2 minggu sebelumnya. Tapi tetap lebih aman kalau bisa 1 bulan sebelumnya. Itu maksimal karena takutnya penuh kan ya, seperti itu. Kemudian, when will the results of the test be received by the test takers? Kapan sih hasilnya keluar gitu kan ya? Nah, the result will be available. Hasilnya akan muncul, akan keluar, akan diberikan ke kita itu 2 minggu setelah kita ngambil tes. Jadi kalau misalkan tes itu biasanya hari Sabtu ya, kalau tes TOEFL itu hari Sabtu. Kita tes hari Sabtu berarti nanti munculnya 2 minggu lagi gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan kita mau daftar beasiswa ya harus diperhitungkan supaya nggak telat. Jangan-jangan beasiswanya udah tutup, sertifikatnya baru keluar. Nah, bagaimana cara ngitung skor TOEFL? Caranya adalah nanti saya kasih listnya ya. Jadi ada jumlah benarnya berapa. Misalkan jumlah benarnya 37 berarti skornya 550. Jumlah benarnya 32 berarti skornya 570. Kalau benarnya 33 skornya 500. Ini section 1, ini section 2, ini section 3. Nanti saya kirim ke Google Classroom listnya. Kalau section 1 benar sekian, skornya sekian. Section 2 benar sekian, skornya sekian. Seperti itu. Kemudian total skor TOEFL-nya itu dijumlah baru dibagi 3. Itu adalah jumlah skor TOEFL-nya. Gitu.